Halo, Bapak dan Ibu yang hebat. Sudah lewat usia 50, rasanya badan mulai banyak memberi tanda ya. Ada yang cepat pegal, gampang capek, atau pencernaan yang mulai berubah. Tapi tenang, semua itu wajar, dan bukan berarti kita harus menyerah. Justru di usia inilah, kita bisa mulai memilih apa yang kita makan, kita pikirkan, dan kita lakukan untuk menjaga tubuh tetap kuat, bugar, dan tidak mudah sakit. Salah satu kuncinya ada di sayur. Iya, sayur. Bukan cuma pelengkap di piring, tapi sumber nutrisi luar biasa yang sering diremehkan. Nah, di video ini, kita akan bahas 10 jenis sayur terbaik untuk Anda yang sudah 50 tahun ke atas. Sayur yang bukan hanya mudah ditemukan, tapi juga bisa bantu jaga kesehatan jantung, tulang, pencernaan, bahkan kekebalan tubuh. Sambil nonton, coba jawab di kolom komentar ya. Sayur apa yang paling sering Anda makan dalam seminggu ini? Atau mungkin ada sayur yang sejak kecil sudah jadi favorit? Tulis saja, karena bisa jadi inspirasi juga untuk penonton lainnya. Bapak dan Ibu yang luar biasa. Setelah usia 50, banyak hal berubah secara perlahan di tubuh kita. Mungkin tidak terasa langsung, tapi mulai terlihat dari hal-hal kecil. Seperti metabolisme yang melambat, kulit jadi lebih kering, tulang mulai gampang nyeri, hingga sistem pencernaan yang tak lagi sekuat dulu. Dan salah satu yang paling sering terjadi adalah penyerapan nutrisi yang menurun. Artinya, tubuh kita butuh makanan yang lebih padat gizi, lebih kaya serat, dan lebih mudah dicerna. Disinilah peran sayuran menjadi sangat penting. Sayur bukan hanya rendah kalori, tapi juga mengandung vitamin, mineral, antioksidan, dan serat alami yang sangat dibutuhkan tubuh lansia. Mulai dari vitamin K untuk tulang, vitamin C untuk daya tahan tubuh, hingga zat besi dan folat untuk mencegah anemia. Serat dalam sayur juga membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga gula darah tetap stabil. Apalagi untuk yang punya riwayat darah tinggi atau kolesterol, konsumsi sayur yang rutin bisa jadi benteng alami sebelum perlu obat-obatan. Sayur juga sangat baik untuk mendukung kesehatan jantung, memperlambat penuaan sel, dan membantu fungsi otak tetap tajam di usia senja. Jadi, bukan soal makan enak saja, tapi makan yang benar-benar menolong tubuh kita untuk tetap sehat, tetap mandiri, dan tidak mudah sakit. Kalau Bapak Ibu setuju, kita akan lanjut masuk ke pembahasan pertama dari daftar sayur terbaik, yaitu sayur yang sering kita temui di pasar, murah, dan penuh manfaat. Kita mulai dari bayam. Siapa yang tidak kenal bayam? Sayur hijau yang satu ini mungkin sudah kita makan sejak kecil. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia, justru manfaat bayam makin terasa besar untuk tubuh kita? Bayam kaya akan zat besi, vitamin K, vitamin A, vitamin C, dan senyawa antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin. Kandungan inilah yang membuat bayam menjadi salah satu sayuran terbaik untuk kesehatan darah, tulang, mata, hingga sistem kekebalan tubuh. Untuk Bapak dan Ibu yang sering merasa lelah, cepat pusing, atau wajah terlihat pucat, bisa jadi itu gejala anemia ringan. Nah, zat besi dalam bayam membantu tubuh memproduksi sel darah merah, sehingga oksigen lebih lancar dibawa ke seluruh tubuh. Selain itu, vitamin K-nya sangat penting untuk kesehatan tulang. Sebuah studi yang dimuat dalam Journal of Nutrition menyebutkan bahwa asupan vitamin K yang cukup dapat menurunkan risiko patah tulang pada lansia hingga 35%. Dan jangan lupakan manfaat bayam untuk mata. Bayam mengandung lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan alami yang dapat melindungi retina dari kerusakan karena usia dan mengurangi risiko katarak. Jadi, bayam bukan hanya sayur hijau biasa, tapi bisa dibilang sebagai penjaga tubuh dari dalam. Bagaimana cara terbaik mengonsumsinya? Yang paling umum tentu saja sayur bening bayam. Biasanya dicampur dengan jagung manis, wortel, dan sedikit bawang putih. Rasanya segar, ringan, dan cocok dimakan siang hari dengan nasi hangat. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin lebih variatif, coba bayam ditumis ringan dengan bawang putih dan minyak zaitun. Atau buat omelet bayam, cukup campur bayam rebus ke dalam telur, beri sedikit garam, lalu dadar tipis. Ini juga cocok untuk sarapan sehat. Bayam juga bisa dijadikan smoothie, loh. Campurkan bayam muda dengan buah seperti pisang atau apel, blender bersama sedikit air, dan Bapak Ibu akan dapat minuman hijau yang segar, kaya zat besi,
dan sangat bergizi. Tapi ada satu hal penting yang sering dilupakan. Sayur bayam sebaiknya tidak dipanaskan ulang. Mengapa? Karena bayam mengandung nitrat. Bila dipanaskan ulang berkali-kali, nitrat bisa berubah menjadi nitrit dan senyawa nitrosamin, yang berpotensi mengganggu kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Jadi, masaklah bayam secukupnya, dan habiskan dalam satu waktu makan. Bayam juga sangat cocok dikonsumsi 2-3 kali dalam seminggu, terutama untuk bapak dan ibu yang ingin menjaga stamina harian tetap stabil tanpa perlu banyak suplemen. Saya yakin, banyak dari kita sudah mengenal bayam sejak kecil. Tapi sekarang, saat tubuh mulai menua, justru kita jadi lebih memahami betapa berharganya makanan sederhana seperti ini. Kalau bapak dan ibu pernah mendengar istilah superfood, maka brokoli adalah salah satu yang pantas menyandang gelar itu. Sayuran berwarna hijau gelap ini memang tidak tumbuh di halaman rumah seperti kangkung atau bayam, tapi manfaatnya sungguh luar biasa. Brokoli mengandung vitamin C, vitamin K, folat, kalsium, serat, dan senyawa aktif sulforaphane, yang punya kemampuan menakjubkan untuk membantu tubuh melawan peradangan dan bahkan melindungi dari sel-sel tidak sehat. Apa saja manfaat brokoli untuk usia 50 tahun ke atas? Pertama, menjaga kekebalan tubuh. Vitamin C dalam brokoli sangat tinggi. Bahkan dalam 100 gram brokoli, kandungan vitamin C-nya lebih tinggi dari jeruk. Ini penting karena seiring bertambahnya usia, sistem imun mulai menurun, dan kita jadi lebih mudah terserang penyakit ringan seperti flu, batuk, atau infeksi. Kedua, melindungi tulang. Brokoli kaya akan vitamin K dan kalsium. Kombinasi ini sangat baik untuk memperkuat struktur tulang dan mencegah pengeroposan. Bagi wanita yang sudah menopause, risiko osteoporosis meningkat. Maka mengonsumsi brokoli secara rutin bisa jadi langkah sederhana untuk menjaga tulang tetap kuat. Ketiga, brokoli membantu menjaga fungsi otak tetap tajam. Senyawa sulforaphane yang terdapat dalam brokoli berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Beberapa penelitian menyebut, senyawa ini dapat membantu memperlambat penurunan daya ingat dan fungsi kognitif yang biasa terjadi pada lansia. Bayangkan, hanya dengan menambahkan brokoli 2-3 kali seminggu dalam menu makan, kita bisa membantu tubuh melawan radikal bebas, memperbaiki sel, dan menjaga daya pikir tetap jernih. Bagaimana cara menikmatinya? Yang paling sederhana, brokoli kukus. Cukup kukus brokoli selama 3-4 menit, hingga warnanya cerah dan teksturnya tetap renyah. Tambahkan sedikit garam atau perasan jeruk nipis untuk rasa segar. Kalau ingin variasi, brokoli juga bisa ditumis dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun, atau dicampur dalam sup bening bersama wortel dan kentang. Bisa juga dijadikan pelengkap nasi goreng sehat, atau dibuat frittata telur ala rumahan. Namun, ada tips penting untuk bapak dan ibu. Jangan terlalu lama memasak brokoli, karena nutrisinya bisa hilang. Memasak terlalu lama juga membuat brokoli lembek dan kurang enak disantap. Brokoli juga rendah kalori, cocok bagi yang ingin menjaga berat badan atau kadar gula darah tetap stabil. Bahkan, dalam sebuah studi dari Journal of Agricultural and Food Chemistry, disebutkan bahwa konsumsi rutin brokoli dapat menurunkan risiko kanker usus besar dan prostat, terutama karena kandungan sulforaphane dan seratnya yang tinggi. Brokoli memang bukan sayur tradisional, dan mungkin dulu terasa mahal. Tapi sekarang, semakin mudah ditemukan di pasar modern, swalayan, atau bahkan ditanam secara hidroponik oleh petani lokal. Kalau bapak dan ibu belum terbiasa dengan rasa brokoli, cobalah dikombinasikan dengan bahan yang familiar, seperti telur, sup ayam, atau kentang rebus. Rasanya akan lebih bersahabat dan tetap menyehatkan. Warna oranye cerahnya memang mencolok, tapi manfaat wortel jauh lebih mencolok lagi, terutama untuk bapak dan ibu yang sudah memasuki usia 50-an. Selama ini kita tahu bahwa wortel bagus untuk mata. Tapi sebenarnya, wortel adalah sayur serbaguna yang juga baik untuk kulit, jantung, dan bahkan daya tahan tubuh. Wortel mengandung beta-karoten dalam jumlah tinggi. Zat ini adalah bentuk awal dari vitamin A, yang akan diubah oleh tubuh untuk menjaga kesehatan retina mata dan penglihatan malam. Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita mulai merasa mata cepat kabur, silau saat malam, atau kesulitan membaca huruf kecil. Dengan rutin mengonsumsi wortel, gejala-gejala ini bisa dicegah atau diperbaiki secara perlahan. Namun, bukan hanya mata yang diuntungkan.
Beta-karoten dan antioksidan lain dalam wortel juga memiliki kemampuan untuk menurunkan risiko penyakit jantung. Sebuah penelitian dari Harvard School of Public Health menyatakan bahwa orang yang sering mengonsumsi sayuran berwarna oranye seperti wortel memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung koroner. Selain itu, wortel juga mengandung serat larut yang bisa membantu mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Untuk bapak dan ibu yang ingin menjaga jantung tetap sehat dan aliran darah tetap lancar, wortel adalah teman setia. Kandungan vitamin C-nya pun cukup tinggi, membantu tubuh melawan infeksi, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga kulit tetap cerah alami meskipun usia terus bertambah. Bagaimana cara menikmati wortel yang paling sehat? Yang paling umum tentu saja dengan merebus atau mengukus wortel, lalu dimakan sebagai lauk atau campuran sup. Tapi wortel juga sangat nikmat bila dibuat jus segar, baik dicampur dengan apel, jeruk, atau tomat. Kalau bapak dan ibu suka makanan tumisan, wortel bisa diiris tipis memanjang, lalu ditumis cepat dengan buncis atau kapri dan bawang putih. Bisa juga dijadikan campuran perkedel sayur, dimasukkan ke dalam nasi goreng, atau dijadikan isian lumpia rumahan. Wortel pun bisa dikonsumsi mentah, asal dicuci bersih. Iris tipis dan jadikan camilan sehat. Bisa dicocol ke sambal kacang atau saus yogurt. Namun, perhatikan juga ini. Konsumsi wortel berlebihan bisa membuat warna kulit agak kekuningan, terutama di telapak tangan. Ini disebut karotenemia, dan walaupun tidak berbahaya, bisa mengejutkan bagi yang belum tahu. Jadi cukup konsumsi 1-2 wortel ukuran sedang per hari. Jika bapak dan ibu punya riwayat diabetes, wortel termasuk aman dikonsumsi dalam jumlah wajar karena indeks glikemiknya rendah. Dan satu fakta menarik. Wortel yang dimasak ringan justru membuat beta-karotennya lebih mudah diserap tubuh, dibanding dimakan mentah sepenuhnya. Jadi jangan takut memasaknya, asal tidak berlebihan. Wortel itu murah, mudah ditemukan di pasar, dan bisa disimpan cukup lama di kulkas. Sayuran sederhana ini bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jangka panjang, terutama bagi kita yang ingin tetap aktif, cerah, dan awet bugar di usia lanjut. Pernah dengar daun katuk hanya cocok untuk ibu menyusui? Nah, ternyata daun katuk bukan cuma untuk ibu-ibu muda. Bagi yang sudah berusia 50 tahun ke atas, daun katuk justru punya banyak manfaat tersembunyi yang mungkin belum banyak diketahui. Daun hijau ini mengandung zat besi, vitamin A, C, dan K, serta kalsium dalam jumlah yang cukup tinggi. Artinya apa? Artinya, daun katuk bisa membantu menjaga kepadatan tulang, mencegah mata cepat rabun, dan juga memperkuat sistem imun tubuh. Kalau bapak atau ibu sering merasa mudah capek, lemas, atau kurang darah, daun katuk bisa menjadi solusi alami yang murah meriah. Sebab zat besi dalam daun katuk akan membantu tubuh memproduksi lebih banyak sel darah merah. Khususnya bagi perempuan usia 50-an ke atas, yang sudah mulai memasuki masa pasca menopause, di mana kadar hemoglobin cenderung menurun. Selain itu, daun katuk juga mengandung senyawa fitokimia yang bisa membantu memperbaiki jaringan tubuh dan merangsang produksi kolagen. Jadi, selain baik untuk organ dalam, daun katuk juga bisa membantu kulit tetap kencang dan tidak cepat keriput. Bukan hanya awet muda dari luar, tapi juga dari dalam. Lalu, bagaimana cara paling mudah menikmati daun katuk? Paling populer tentu saja dengan dijadikan sayur bening. Bisa dicampur dengan jagung manis, wortel, dan sedikit bawang putih. Tapi kalau ingin rasa yang lebih kaya, daun katuk juga bisa ditumis cepat dengan bawang merah dan tempe potong kecil. Kalau bapak atau ibu suka smoothie atau jamu sehat, daun katuk muda bisa juga dibuat infus air rebusan. Memang aromanya agak kuat, tapi manfaatnya luar biasa. Tapi tentu ada yang perlu diperhatikan. Daun katuk mengandung papaverine, senyawa yang bila dikonsumsi terlalu banyak dan terlalu sering dalam bentuk mentah atau ekstrak pekat, bisa menyebabkan gangguan pada paru-paru. Karena itu, konsumsi sewajarnya saja, dan sebaiknya tetap dimasak terlebih dahulu. Idealnya, cukup 1 mangkuk kecil dalam sehari, 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Daun katuk juga sangat cocok bagi bapak dan ibu yang sedang ingin menjaga berat badan tetap stabil, karena kalori dan lemaknya nyaris nol, tapi nutrisinya melimpah. Dan yang paling penting, daun ini murah dan mudah didapat di pasar tradisional. Kadang yang paling hebat itu justru tersembunyi dalam hal-hal yang sederhana. Dan daun katuk adalah salah satunya. Kalau mendengar kata
labu kuning, apa yang langsung terbayang? Kolak? Sup hangat? Atau camilan rebus di sore hari? Labu kuning memang bukan sayuran yang selalu kita konsumsi setiap hari. Tapi justru karena itulah, banyak orang usia 50 tahun ke atas melewatkan manfaat luar biasa dari si kuning cerah ini. Padahal, labu kuning mengandung beta-karoten dalam jumlah tinggi, zat yang akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Sangat penting untuk kesehatan mata, kulit, dan kekebalan tubuh. Semakin bertambah usia, fungsi retina mata cenderung menurun. Maka dari itu, vitamin A dari makanan seperti labu kuning dapat membantu mencegah degenerasi makula dan katarak yang sering muncul di usia lanjut. Selain itu, labu kuning juga mengandung serat tinggi, bagus untuk pencernaan. Kalium dan magnesium, bantu stabilkan tekanan darah. Vitamin C, memperkuat sistem imun. Antioksidan alami, menangkal radikal bebas penyebab penuaan dini. Uniknya, labu kuning rendah kalori dan rendah gula alami, sehingga cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes ringan, lansia yang sedang menjaga berat badan, orang dengan gangguan pencernaan atau lambung sensitif. Bahkan ada penelitian di Asia Tenggara yang menunjukkan bahwa konsumsi rutin labu kuning dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung karena kandungan fitosterol di dalamnya yang membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL. Lalu, bagaimana cara paling mudah menikmati labu kuning? Ada banyak pilihan sehat yang tidak harus berupa kolak manis. Beberapa di antaranya. Sup labu kuning lembut, dicampur sedikit jahe dan santan encer. Labu kukus, ditaburi parutan kelapa tanpa gula. Tumis labu muda, dengan bawang putih dan ebi, cocok disantap dengan nasi hangat. Labu oven tanpa minyak, untuk camilan sehat rendah lemak. Dan kalau ingin ide yang berbeda, labu kuning juga bisa dihaluskan dan dijadikan bahan dasar roti lembut rumahan, tentu tanpa gula berlebih. Berapa banyak sebaiknya dikonsumsi? Untuk lansia, cukup 1/2–1 mangkuk kecil per hari, sekitar 2–3 kali seminggu. Pastikan dimasak sampai lembut untuk memudahkan pencernaan. Oh ya, karena labu kuning mengandung karbohidrat kompleks, sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan nasi dalam jumlah besar. Lebih baik dijadikan pengganti karbohidrat sesekali, misalnya sebagai makan malam ringan. Jangan lupa, warnanya yang kuning cerah bukan hanya indah dilihat, tapi juga tanda bahwa makanan ini penuh nutrisi. Labu kuning adalah contoh sayur yang bisa bantu tubuh tetap bugar, kulit tetap cerah, dan hidup tetap semangat meskipun usia terus bertambah. Buncis. Buncis mungkin terlihat sederhana, tapi siapa sangka, di balik bentuknya yang ramping dan renyah, tersembunyi manfaat besar, terutama bagi bapak dan ibu yang usianya sudah melewati angka 50. Buncis merupakan sayuran rendah kalori yang sangat kaya akan serat pangan, vitamin K, folat, vitamin C, dan yang penting, antioksidan flavonoid dan karotenoid. Kandungan vitamin K dan folat dalam buncis berperan penting dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan tulang. Vitamin K membantu proses pembekuan darah yang normal, dan menjaga tulang tetap kuat. Sedangkan folat mendukung fungsi otak serta memelihara daya ingat, yang seringkali mulai menurun di usia lanjut. Kalau bapak atau ibu sering lupa menaruh barang, mudah bingung, atau sulit fokus, jangan langsung panik. Bisa jadi itu tanda kekurangan nutrisi penting seperti folat, dan buncis bisa menjadi salah satu solusinya. Selain itu, serat dalam buncis sangat baik untuk sistem pencernaan. Banyak orang lansia mengalami sembelit atau buang air tidak lancar. Dengan konsumsi buncis secara rutin, gerakan usus menjadi lebih teratur, perut terasa lebih nyaman, dan risiko wasir pun berkurang. Yang menarik lagi, buncis mengandung senyawa anti radang alami, seperti camphorol, yang bisa membantu mengurangi nyeri sendi atau peradangan ringan yang sering dirasakan lansia. Nah, bagaimana cara menikmati buncis agar tetap sehat? Beberapa cara yang direkomendasikan. Tumis buncis bawang putih dan tempe. Cepat, sehat, dan nikmat. Sayur buncis bening dengan wortel dan jagung, cocok untuk makan siang. Buncis kukus atau rebus sebagai lalapan, bisa dicocol sambal tomat sehat. Hindari memasak buncis terlalu lama hingga layu atau lembek. Karena proses memasak yang terlalu lama bisa merusak kandungan vitamin C dan antioksidannya. Lebih baik dimasak sebentar saja hingga masih terasa sedikit renyah. Bolehkah buncis dikonsumsi oleh penderita asam urat?
Buncis termasuk dalam kelompok sayuran dengan kandungan purin rendah. Artinya, masih aman untuk dikonsumsi dalam jumlah sedang oleh penderita asam urat, tidak seperti daun singkong atau bayam yang lebih tinggi purinnya. Idealnya, konsumsi buncis 1 mangkuk kecil 2-4 kali dalam seminggu sudah cukup untuk membantu menjaga kesehatan tulang, otak, dan pencernaan di usia 50 tahun ke atas. Dan satu lagi, buncis juga relatif murah, mudah ditemukan, dan tidak perlu teknik masak rumit. Sederhana, tapi sangat bermanfaat. Kadang yang kita cari-cari jauh, ternyata sudah ada di dapur sendiri. Daun kelor. Daun kelor dijuluki daun ajaib oleh WHO. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering dengar nama daun ini, tapi belum tahu seberapa luar biasa manfaatnya. Daun kelor, yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dijuluki sebagai miracle tree atau pohon ajaib, bukan sekadar tanaman pinggir pekarangan. Bentuknya kecil, sederhana, tapi kandungan gizinya luar biasa. Dalam 1 genggam daun kelor segar, kita bisa mendapatkan vitamin C lebih tinggi dari jeruk. Vitamin A, baik untuk mata dan kulit. Zat besi dan kalsium, penting untuk tulang dan darah. Antioksidan kuat seperti quercetin dan klorogenat. Bagi orang usia 50 tahun ke atas, konsumsi daun kelor secara rutin dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan tekanan darah, meningkatkan energi alami, membantu fungsi hati dan ginjal tetap optimal. Menurut penelitian lokal dan internasional, ekstrak daun kelor juga berpotensi mengatur kadar gula darah, sehingga baik untuk penderita diabetes ringan. Yang menarik, daun kelor sangat fleksibel. Bisa dimasak seperti sayur bening, dikeringkan dan dijadikan bubuk kelor, atau cukup diseduh seperti teh. Untuk lansia yang sering merasa cepat lelah atau kurang semangat, minum air seduhan daun kelor hangat di pagi hari bisa menjadi kebiasaan baru yang menyehatkan. Cara mengonsumsi daun kelor. Sayur bening daun kelor dengan jagung dan wortel. Campuran nasi tim atau bubur. Teh kelor, cukup seduh 1 sendok teh bubuk daun kelor dalam air panas. Tambahkan bubuk kelor ke smoothies atau jus buah. Tapi ada beberapa hal penting yang perlu diingat. Jangan konsumsi daun kelor secara berlebihan, terutama dalam bentuk suplemen atau kapsul tanpa pengawasan. Untuk penderita asam lambung atau MAC, sebaiknya konsumsi dalam bentuk sayur matang, bukan mentah. Dan yang paling menarik, daun kelor ini tumbuh liar di banyak desa dan halaman rumah. Artinya, kita tidak harus beli mahal atau impor dari luar negeri untuk bisa sehat. Sehat itu murah, asal tahu caranya. Sayur harian yang sering diremehkan. Kalau ada lomba sayur paling sering dimasak di dapur orang Indonesia, kangkung pasti masuk 3 besar. Sayur ini sangat mudah ditemukan, murah, dan cepat dimasak. Tapi, jangan tertipu oleh kesederhanaannya. Kangkung mengandung vitamin A dan C untuk daya tahan tubuh dan kesehatan mata. Zat besi untuk mencegah anemia. Kalsium dan magnesium untuk tulang dan saraf. Serat tinggi yang membantu melancarkan pencernaan. Bagi usia 50 tahun ke atas, kangkung bisa membantu mengurangi rasa lelah akibat kekurangan zat besi. Menjaga tekanan darah tetap stabil, karena kandungan mineralnya. Membantu menenangkan sistem saraf, cocok untuk yang sering gelisah atau sulit tidur. Namun begitu, cara pengolahan kangkung sangat menentukan apakah dia tetap sehat atau justru jadi penyebab masalah. Tips sehat memasak kangkung. Jangan digoreng terlalu banyak minyak. Hindari terlalu banyak garam atau penyedap rasa. Masak sebentar saja agar kandungan gizinya tidak hilang. Contoh menu sederhana. Tumis kangkung bawang putih tanpa santan dan minyak berlebihan. Sayur bening kangkung dengan jagung dan tahu. Atau kukus ringan lalu disantap sebagai lalapan. Tapi, bagaimana untuk penderita asam urat? Kangkung memang masuk dalam daftar sayur yang sedikit meningkatkan kadar purin, walau tidak setinggi daun singkong atau bayam. Artinya, untuk yang punya riwayat asam urat, sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu sering. Cukup 1-2 kali seminggu saja dan jangan dalam jumlah besar. Alternatif lokal selain kangkung. Daun pepaya muda, kaya antioksidan dan serat. Daun singkong rebus, secukupnya. Daun ubi jalar rendah purin, cocok untuk penderita asam urat. Rebung muda atau genjer untuk variasi rasa dan tekstur.
Semua alternatif ini bisa ditemukan di pasar tradisional, dan lebih sehat bila diolah secara sederhana, direbus, dikukus, atau ditumis ringan. Ingat, bukan soal sayurnya saja, tapi juga cara masaknya yang menentukan apakah makanan ini jadi berkah atau malah beban bagi tubuh kita. Bapak dan Ibu, kita sudah membahas berbagai sayur yang bagus untuk usia 50 tahun ke atas. Sekarang, penting untuk tahu kapan dan bagaimana cara makan sayur agar manfaatnya maksimal. Waktu terbaik mengonsumsi sayur. Pagi hari. Mengawali hari dengan sayur segar seperti salad atau sayur bening ringan bisa bantu melancarkan pencernaan. Selain itu, vitamin dan serat dari sayur dapat memberi energi alami tanpa menimbulkan rasa berat di perut. Siang hari. Saat makan siang, sayur berfungsi sebagai penyeimbang karbohidrat dan protein, membantu proses penyerapan nutrisi jadi lebih baik. Sayur yang dimasak ringan seperti tumis atau sayur bening sangat cocok di waktu ini. Hindari makan sayur terlalu malam. Kalau makan sayur berat menjelang tidur, pencernaan bisa bekerja lebih keras, menyebabkan perut kembung atau tidak nyaman. Kombinasi yang baik saat makan. Supaya nutrisi terserap optimal, sebaiknya kombinasikan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, kentang, atau ubi. Protein sehat dari ikan, tahu, tempe, atau ayam tanpa kulit. Sayur berwarna-warni untuk asupan vitamin dan mineral yang lengkap. Tips porsi harian sayur untuk lansia. Minimal konsumsi 3-5 porsi sayur per hari. Satu porsi kira-kira sebesar kepalan tangan atau satu mangkuk kecil. Variasikan jenis sayur supaya nutrisi lebih lengkap dan tidak bosan. Pentingnya hindari sayur yang terlalu matang. Memasak sayur terlalu lama bisa menghilangkan vitamin dan antioksidan penting. Misalnya, vitamin C mudah rusak jika dipanaskan berlebihan. Karena itu, masak sayur dengan cara yang cepat, tumis sebentar, kukus, rebus ringan. Gunakan api sedang sampai sayur tetap renyah. Hindari penggunaan minyak dan garam berlebihan. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu bisa menikmati manfaat penuh dari sayuran yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih sudah menemani sampai di bagian akhir pembahasan kita tentang sayur-sayuran terbaik untuk usia 50 tahun ke atas. Kalau kita lihat kembali, dari brokoli yang kaya antioksidan, wortel yang bagus untuk mata, hingga daun kelor yang disebut daun ajaib oleh WHO, semuanya punya peran besar menjaga kesehatan tubuh kita. Sayur bukan cuma pelengkap makanan, tapi sebenarnya adalah obat alami yang bisa kita konsumsi setiap hari. Dengan rajin makan sayur dan mengolahnya dengan cara yang tepat, kita bisa menjaga daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung dan tulang, mengontrol tekanan darah dan gula darah, menjaga fungsi pencernaan dan otak. Ini semua adalah kunci agar kita bisa tetap aktif, sehat, dan menikmati masa tua dengan kualitas hidup yang baik. Sekarang, saya ingin tahu nih, sayur apa yang paling Bapak dan Ibu sukai dan sering konsumsi sehari-hari? Silakan tulis di kolom komentar ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada beberapa teman penonton setia kita dari berbagai kota yang sudah aktif memberi dukungan dan semangat. Ibu Sari dari Bandung, Pak Budi dari Surabaya, Ibu Rina dari Yogyakarta, Pak Agus dari Medan, Ibu Lina dari Makassar. Salam hangat untuk Bapak dan Ibu semua. Jangan lupa untuk terus jaga pola makan dan gaya hidup sehat. Kalau suka video ini, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan video kesehatan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat dan semangat.